Satu lagi coba kalian perhatikan ketika awal-awal saya masuk ya. Dulu saya bahasanya masih lumayan lembut lah ya. Ngajak diskusi. Coba, tapi apa balasannya? Dituduh anak zina. Atau ibunya campur dengan bapaknya dalam keadaan haid. Itu kan goblok biologi. Orang haid itu nggak bisa dihamili. Wah, itu yang aneh Bahar Smith itu ya, Bahar Smith. Ya memang dia nggak punya otak. Nah, seperti itu, maka akhirnya saya bilang, ini nggak mungkin keturunan Nabi ngomong seperti itu. Nggak ada darah Nabi kayak gitu. Nabi itu sangat menghargai perempuan, sangat menghargai kaum ibu. Diajak diskusi, framingnya malah kayak gitu. Kan saya gampang aja dari ilmu pasti, data lawan data, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi. Kamu pakai kalkulus 3 tingkat masih bisa saya atasi kok. Tapi nyatanya yang keluar seperti itu. Kan berarti ibu-ibu kita dihina. Orang Jawa itu kalau ibunya dihina itu udah apa ya? Itu bendera perang namanya. Ya saya nggak style ilmuwan kalau kayak gitu. Saya seperti idola saya, Jenderal Patton akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertemuan Dr. Sugeng dengan Gus Fuad Pleret membahas isu nasab terkini yang makin hari makin memanas diskusinya. Dalam diskusi santai itu, Dr. Sugeng bercerita awal-awal ketika memasuki polemik nasab, beliau menyampaikan data risetnya dalam bidang tes DNA, ilmu genetika, dengan bahasa lembut karena yang disampaikan adalah data penting. Namun, kata Dr. Sugeng, ketika menyampaikan data tersebut justru dibantah dengan framing-framing yang macam-macam. Bukan data dilawan dengan data, kalkulasi dilawan dengan kalkulasi, malahan muncul narasi dari mereka yang tidak menyehatkan, tidak menunjukkan kajian ilmiah. Justru ada narasi-narasi framing-framing yang kurang sedap untuk dikonsumsi di ruang publik. Sejauh ini, Dr. Sugeng berbicara sesuai kompetensinya, kualifikasi dan spesifikasinya. Kalau ada orang yang keberatan kepada pendapat Dr. Sugeng, bantahlah beliau sesuai kualifikasinya juga. Jika tidak mengerti ilmunya, ya diam saja. Itu menurut saya nanti akan merusak diskusi tentang nasab Ba'alawi yang terus bergulir hingga hari ini. Nah teman-teman, untuk melihat diskusi antara Dr. Sugeng dengan Gus Fuad Pleret, berikut ini kita tonton bersama-sama, ini dia videonya. Ya, jadi kalau kembali ke ini ya, ke Al-Irsyad yang beberapa orang diantaranya itu lapor ke kita dipersekusi oleh kelompok Habib Alwi gitu ya. Nah ini sebenarnya teman-teman Al-Irsyad kalau asalkan speak up aja, saya itu berjanji untuk menjaga. Saya berjanji untuk menjaga. Jadi bagi saya itu siapa saja yang menyampaikan kebenaran, maka wajib hukumnya kita ikut menjaga keselamatannya gitu. Sambil tentu saja ya, kita juga meminta aparat negara untuk menjaga gitu ya. Jadi ini contoh betapa diskursus mengenai kepalsuan nasab Habib Alwi itu dialihkan menjadi model kayak si Bahar gitu. Jadi kayak seperti dibilang Gus Dur itu memang organisasi bajingan gitu. Jadi bukan ditanggapi dengan data versus data, argumen versus argumen, tetapi data argumen dihadapi dengan framing, dengan persekusi, dengan apa jenenge ya kejahatan-kejahatan lainnya gitu. Mas Sugeng mungkin punya saran mengenai hal ini. Ya itu aja saudara-saudara Al-Irsyad, lepas dari ada beda paham di antara kita, kepentingan kita di sini sama untuk mungkin ya ulama-ulama Al-Irsyad bisa menyelami lah budaya pribumi. Kalau ada yang kurang lurus kan bisa kita bahas itu untuk saling mengerti gitu. Kalau tidak ada diskusi, tidak ada dialog ya nggak saling mengerti. Itu kekurangan mungkin kekurangan ulama Al-Irsyad yang populer ya.
kurang diskusi dengan ulama pribumi menurut saya. Iya. Yang dari kelompok Al-Irsad ya. Jadi kan juga ada framing bahwa gerakan ini itu dilakukan oleh kelompok Wahabi, padahal kita kan orang NU. Kiai Imad juga orang NU, Kiai Nur Ihya ya NU. Saya itu sebelum lahir itu orang NU yang bilang apa gerakan pembatalan nasab Habib itu dibilang Wahabi, Salafi, itu sebenarnya itu saya menduga itu malah NU mu'alaf itu. NU mu'alaf. NU mu'alaf itu. Dan ini humor aja ya. Kemudian juga kaitannya dengan ini Mas Sugeng. Apa ya? Mengenai Habib ini ya. Mungkin ada data baru bahwa ada sebagian dari apa itu saudara kita yang kebetulan itu seorang Habib, artinya Pak Alwi, artinya keturunan Ubaidillah, yang sudah tes DNA diam-diam dan melakukan koordinasi dengan Mas Sugeng dan belum berani disebut namanya karena khawatir dipersekusi, dan hasil grupnya bagaimana Mas Sugeng dan mengapa begini dan begitu itu gimana? Tanpa menyebut namanya karena beliau beberapa orang itu tidak masih off the record, Pak. Ya, ini mungkin sebagian sudah tahu ya. Jadi ada Habib yang baik lah, yang baik, mau jujur gitu. Tes DNA saya koordinasi gitu ya. Tapi kalau disuruh mengumum, itu memang perjanjian saya di depannya gitu. Tidak saya deklarasikan terbuka gitu ya. Karena itu aja, keluarganya yang sesama Balawi tidak siap menerima kenyataan ilmu pengetahuan. Itu tesnya sudah keluar. Ya? Beliaunya itu walaupun Balawi pribuminya kental ternyata. Sifat pribuminya itu ya. Darah pribuminya pun ya. Darah pribuminya itu 24 kali darah Arabnya. Ya. Tapi paternalnya tetap Balawi. Tetap G ya. Bani Fakih Mukodam. Bani Fakih Mukodam. Jadi maksudnya gini lah, ini perlu kita sampaikan bahwa tidak semua Habib Alwi itu juga penipu pembohong. Mereka itu tidak berani speak up secara jujur karena diancam oleh Habib penipu kan gitu. Habib yang pengen melestarikan penipuan terhadap bangsa Indonesia ini. Habib yang kepengen meruntuhkan Pancasila dengan klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Nah ini contoh, mungkin marganya boleh disebut nggak? Beberapa klan Habib yang sudah tes dan mereka itu 100% Pancasila, 100% Indonesia dan mengaku, dan hasil tes DNA-nya. Ini baru satu orang, agak gawat. Jangan dulu nanti. Oke. Ya, tapi kalau untuk informasi kalian, saya sendiri punya akun Family Trio. Belum selesai lah tesnya. Jadi saya nggak sepengecut Balawi untuk tes DNA gitu ya. Saya bisa mengintipi. Cuma kalau saya sampaikan itu kan melanggar privasi. Tapi banyak lah di Indonesia itu Balawi yang tes banyak. Itu aja, cuma nggak berani. Marga-marganya berani nyebutkan Mas Sugeng? Termasuk keluarganya Rizik Sihab itu udah banyak. Sihab ya. Sihab terus apa lagi? Sihab, Asegaf, terus Mula Cela ada. Terus Bajamal ada nggak? Bajamal kan bukan Balawi. Bajamal itu ya. Malah Bani Ismail. Bani Ismail dari ya? Al-Irsad ya. Terus Al-Hadi ada. Nah, terus apa lagi? Terus BSA ada. BSA itu apa? Bin Syekh Abu Bakar. Bin Syekh Abu Bakar itu juga uploadnya G ya. G. Ya, jadi maksudnya gini loh. Yang heran saya ada Al-Hadad upload grupnya E itu. Al-Hadad malah uploadnya, jadi itu buku nasabnya aja udah keliru ya. Acak adut itu ya. Padahal Al-Hadad kan harusnya jalur Amul Fakih. Iya. Ya G juga harusnya. Al-Hadad itu kan sama dengan si Bahar Smith itu. Kayaknya satu cabang. Jadi anaknya Sohib Mirbat itu saya lupa bukunya apa ya. Itu harusnya jadi punya dua anak yang berketurunan sampai sekarang. Yang satu Amul Fakih yang dituduh sebagai nenek moyangnya Wali Songo. Satu lagi Bani Fakih Mukodam, jadi Asegaf. Terus Al-Habsi, BSA itu kan Bani Fakih Mukodam.
Tapi kalau Al Haddad terus Semit itu Bani Amul Faqih, saya lupa grupnya apa. Semit itu juga G ya? G. Oke, jadi Bahar Semit itu ya grupnya ya? G itu ya. Kalau Semit beneran loh, tapi kalau Semit membeli ya mungkin grupnya apa nggak tahu. Tapi kalau Habib beneran, turunan Ubaidillah beneran. Ubaidillah emang ada. Oh, Fakim Kodam. Enggak, patokannya dari Sohib Mirbat aja yang bisa Sohib Mirbat ya. Nah, Sohib Mirbat ya. Yang terkonfirmasi ada orangnya itu Sohib Mirbat. Karena dari cabangnya kita bisa hitung total mutasinya itu tuh ketemunya di eranya Sohib Mirbat. Kalau dari Ubaidillah susah dikonfirmasi. Iya, jadi kita itu nggak rasis. Kita itu kalau rasis, saya pertanyaan kalau rasis, rasnya Balawi itu apa? Ya itu apa itu? Bingung, Arab bukan no. Lebih ke mana? Enggak tahu. Biar. Buktinya saya nggak musuhan sama orang Al-Irsad yang jelas Arabnya. Berteman WA-an tiap hari bercanda. Betul. Tetangga saya Al-Qatiri itu malah kawin sama orang Jawa. Betul. Al-Qatiri juga Al-Irsad ya? Al-Irsad. Ya, jadi maksudnya gini, netizen, kita itu mempersoalkan DNA-nya para Habib dari keturunan Sohib Mirbat yang terkonfirmasi Sohib Mirbat. Yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ternyata bukan. Nah, kalau ada Habib, ada keturunan Sohib Mirbat yang jujur aja menyampaikan bahwa memang bukan keturunan Nabi, nah itu kami udah nggak masalah gitu. Kami akan mempermasalahkan ketika Habib-Habib itu termasuk Rizik Syihab itu masih mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, padahal DNA-nya bukan, Arab aja bukan. Dan kenapa kami mempersoalkan itu? Karena itu adalah kebohongan publik. Yang kedua, kebohongan publik itu terbukti dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan yang merusak bangsa dan negara kita, terutama Pancasila. Masalahnya itu mereka menggunakan klaim sebagai keturunan Nabi untuk mendirikan khilafah dan sejenisnya gitu. Jadi kalau sudah ngaku bukan keturunan Nabi ya udah nggak masalah. Dan masalahnya itu yang geng Sohib Mirbat itu, yang para Habib itu juga ajaran-ajarannya itu banyak yang halu, banyak yang malah mereka sebenarnya yang rasis, yang tidak mau sepadan. Saya itu baru lihat tadi itu ada video dari TikTok itu Mas Sugeng, itu mengerikan tuh. Jadi di situ ada videonya Lutfi bin Yahya itu sedang dicuci kakinya oleh santrinya, kemudian telapak kakinya dicium kok. Iya, itu padahal yang mencium telapak kakinya belum tentu pernah mencium telapak kaki ibunya. Nah ya, jadi sedemikian rupa kan itu kesesatan mereka itu. MUI harusnya turun, jangan ngurusin Assalamualaikum atau salam itu gimana. Wah, itu kelihatan goblok sekali kalau begitu caranya. Nah, ini fakta dan negara juga harus hadir. Jadi persoalannya itu adalah klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi padahal terbukti palsu, dan ajaran-ajaran dari kelompok yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi garis paternal yang ternyata terbukti haplogrupnya G itu, ajarannya itu membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara gitu. Mas Sugeng gimana? Satu lagi coba kalian perhatikan ketika awal-awal saya masuk ya. Dulu saya bahasanya masih lumayan lembut lah ya, ngajak diskusi. Coba, tapi apa balasannya? Dituduh anak zina, atau ibunya campur dengan bapaknya dalam keadaan haid, itu kan goblok biologi, orang haid itu nggak bisa dihamili. Oh, itu yang mau aneh Bahar Smith itu ya, Bahar Smith. Ya memang dia nggak punya otak. Nah, seperti itu, maka akhirnya saya bilang, ini nggak mungkin keturunan Nabi ngomong seperti itu. Nggak ada darah Nabi kayak gitu. Nabi itu sangat menghargai perempuan, sangat menghargai kaum ibu. Diajak diskusi framingnya malah kayak gitu. Kan saya gampang aja dari ilmu pasti, data lawan data, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi. Mau kamu pakai kalkulus 3 tingkat masih bisa saya atasi kok. Tapi nyatanya yang keluar seperti itu, kan berarti ibu-ibu kita dihina. Orang Jawa itu kalau ibunya dihina itu udah apa ya? Itu bendera perang namanya. Ya saya nggak style ilmuwan kalau kayak gitu. Saya seperti idola saya, Jenderal Patton akhirnya. Gimana Jenderal Patton?
Tahu sendiri Jenderal Patton mulutnya kayak gitu. Tapi prajuritnya banyak yang selamat dan menang perang. Jenderal Patton bisa diceritakan kepada publik ya? Bisa diceritakan gimana? Jenderal Patton itu kalau kalian lihat orang Amerika maki-maki ya seperti itu. Yang terkenal itu Jenderal George Patton dan Laksamana Besar Ernst King. Itu mulutnya terkenal pedas. Satu lagi Laksamana Bill Halsey itu. Tapi mereka kalau perang menang. Ya kalau yang sopan ya ada Jenderal Dwight Eisenhower tuh mulutnya sopan, tugasnya dia merekatkan sama jenderal yang mulutnya kasar-kasar. Karena di tentaranya yang prajurit tamtama itu nggak bisa diajari halus itu. Iya. Aku mah jadi ingat Mas Sugeng, jangan-jangan ini klan Said Mirbad itu mau bikin negara, mau bikin kerajaan di. Teman-teman, itu barusan video dari Dr. Sugeng yang berdialog, berdiskusi dengan Gus Fuad Pleret. Dr. Sugeng tidak ingin membela siapa-siapa sebenarnya sebagai seorang ilmuwan saja. Beliau hanya ingin melayani siapapun yang hendak melakukan tes DNA, karena yang merilis hasil tes DNA marga Ba'alawi, terutama di Indonesia, menunjukkan bukan bernasab kepada Rasulullah. Akhirnya beliau dikatain yang bukan-bukan. Kalau orang mendengar perkataan Dr. Sugeng kemudian tidak sepaham, tidak sependapat dengan beliau, bantahlah data beliau, jangan membuat framing-framing yang kurang mencerminkan orang yang berilmu sebagaimana yang beliau sampaikan barusan dalam videonya. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan penjelasan Dr. Sugeng yang berdialog dengan Gus Fuad Pleret. Kalau ada yang disampaikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.